Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai gelaran Formula E yang sebentar lagi diadakan pada 4 Juni 2022. Ini adalah kegiatan yang luar biasa, mendapat perhatian publik, tidak hanya di dalam negeri, tetapi luar negeri ini menshoot atau memantau terkait gelaran Formula E yang ada di Jakarta nanti, teman-teman. Nah, kalau kita lihat beberapa orang melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Pak Anies Baswedan, mulai dari anggaran, kemudian waktu pelaksanaan. Ini kemarin dikritik habis, terutama oleh PSI, Giring Ganesa, mengkritik terkait Formula E. Dan Giring ini meragukan apakah nanti jadi atau tidak gelaran Formula itu, karena pada waktu ia sidak di lokasi, teman-teman, itu belum ada alat berat, belum ada orang yang bekerja untuk membuat yaitu sirkuit di Ancol tersebut. Ini yang diragukan oleh Giring Ganesa. Tetapi teman-teman, keraguan Giring Ganesa hari ini dibuktikan Pak Anies Baswedan dengan kerja nyata. Kerjanya apa? Yaitu hari ini sudah 100% sirkuit Formula E siap digunakan. Dan tidak hanya itu, teman-teman, mobil-mobil yang akan melakukan balap di sirkuit Formula E di Ancol itu sudah ada di Jakarta. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kegiatan Pak Anies yang mampu menghadirkan turis mancanegara untuk bisa datang ke Indonesia. Dan tentunya ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi Indonesia, karena dengan masuknya mereka ke Indonesia berarti akan menghabiskan sekian dolar untuk menikmati wisata di Jakarta, terutama menonton di sirkuit Formula E tersebut. Dan masalah tiket, teman-teman, ini kabarnya sudah mau habis, mau sold out. Berarti ini banyak peminat orang yang mau menonton sirkuit Formula E di Jakarta. Nah, terkait tiket ini, teman-teman, ini ada berita dari Kompas. Kita akan baca beritanya. Tiket Formula E Jakarta hampir habis terjual. Ketua panitia mengatakan yang mahal justru cepat habis. Tiket untuk menonton gelaran Formula E di Jakarta International Epic Circuit JIEC Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 mendatang hampir habis terjual. Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, mengatakan pada Kamis 26 Mei 2022 atau 9 hari menjelang ajang balap mobil listrik tersebut, tiket Formula E Jakarta sudah banyak dibeli masyarakat. Untuk di dalam sirkuit ada 22.000 tiket yang tersisa, tinggal tiket festival biasa, Ancol Festival. Tiket untuk kursi di dalam sirkuit semuanya sudah sold out, kata Sahroni di acara unboxing replika mobil Formula E di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis. Sahroni menyebut kuota tiket Ancol Festival saat ini masih tersisa 55%. Yang mahal justru cepat habis, yang murah malah enggak. Jadi sekitar 45% kayaknya baru terjual. Mungkin nanti pas hari H itu di weekend ini akan terjual. Apalagi ada konser di sana. Semoga semua terjual di sana, jelas Sahroni. Jadi ada tiket yang sudah sold out, ada juga tiket yang umum, teman-teman, ini masih sekitar 55%. Dan beberapa hari ini mungkin akan terjual habis tiket yang tersisa tersebut. Tetapi secara keseluruhan kita melihat bahwa tiket ini banyak terjual. Dan tentunya nanti akan banyak penonton yang menyaksikan balap mobil listrik tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, kegiatan Pak Anies Baswedan. Nah, itu pun, teman-teman, pihak sebelah ini juga banyak yang mengkritik terkait pelaksanaan Formula E. Kalau prosesnya itu dikritik, nah pelaksanaannya ini juga dikritik, teman-teman. Terkait kemarin masalah sponsor iklan bir. Jadi ada sponsor iklan bir yang ikut mendanai kegiatan Formula E, yaitu iklan bir dari luar negeri. Dan itu dibawa oleh FIO. FIO ini adalah bagian dari Formula E yang dia juga berhak untuk menampilkan iklan. Karena kalau kita bicara minuman keras, miras, teman-teman, bagi kita miras itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh diminum. Itu kita sebagai seorang muslim. Tetapi, teman-teman, mereka-mereka yang ikut dalam lomba balap mobil listrik tidak semua muslim.
ini berasal dari banyak dari luar negeri. Mungkin mereka tidak menilai bahwa ini sesuatu yang haram karena agamanya mungkin bukan Islam. Nah, kita juga harus menghargai itu teman-teman, karena dinamika di lapangan ini sangat heterogen. Ada yang Muslim, kalau Indonesia memang mayoritas Muslim, dan tentunya tidak akan menggunakan minuman keras sebagai iklan dalam kegiatan tersebut. Tetapi bagi mereka yang mungkin bukan beragama Islam, menganggap hal ini sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena mungkin teman-teman di luar negeri sana ketika musim dingin, orang akan minum bir sebagai penghangat tubuh mereka. Jadi kalau kita melihat seperti itu. Nah, dalam hal ini kita harus menjadi wise, menjadi bijaksana melihat keadaan yang sebenarnya. Nah, teman-teman, terkait formula ini ada pendapat dari PKS ketika beberapa orang mengkritik, bahkan mereka senang kalau formula ini gagal. Ada pembelaan dari PKS. Coba kita lihat beritanya, teman-teman. Kita ambil berita, teman-teman, dari Kumparan. PKS DKI heran, Formula E tuai kritik, harusnya dibantu, jika sukses kita bangga. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Muhammad Taufik Zulkifli merespon berbagai kritikan yang ditujukan kepada ajang Formula E. Baru-baru ini, perusahaan bir internasional Heineken yang menjadi sponsor utama Formula E disorot masyarakat. Menyikapi ini, Taufik mengatakan masyarakat seharusnya mendukung penuh ajang balap mobil listrik ini, sebab ini merupakan turnamen kelas dunia. Formula E Jakarta bukannya dibantu malah banyak diserang dan dikritik terus, padahal ini adalah ajang kompetisi internasional yang diamanahkan kepada bangsa kita Indonesia, kata Taufik kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 27 Mei 2022. Taufik meyakini suksesnya Formula E di Ancol bisa membuat nama Jakarta semakin dikenal di mata dunia. Kesuksesannya akan menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kita ingin supaya Jakarta E-Prix ini gagal sehingga bikin malu nama Indonesia? Tanya anggota Komisi B itu. Jika melihat Formula E selama 2 tahun belakangan memang banyak menuai polemik dan dikritik dari masyarakat. Mulai dari pelaksanaan yang batal diselenggarakan di Monas karena terhalang izin dari pemerintah pusat, hingga pengajuan hak interpelasi untuk kejelasan anggaran komitmen fee sebesar 560 miliar dari APBD DKI yang dianggap pemborosan. Terakhir soal Heineken yang menjadi sponsor Formula E. Jadi kritik terus kepada Pak Anies Baswedan, yang ujungnya sebenarnya ini berkaitan dengan Pilpres kalau saya melihat. Kaitannya adalah politik 2024, di mana Pak Anies memang banyak didukung masyarakat untuk maju di 2024. Nah, ketika Pak Anies ingin maju, maka program-programnya ini mulai diganggu. Dari JIS, kemudian dari Formula E, kemudian dari sumur resapan, kemudian pembangunan kampung susun Bayam, kemudian pembangunan kampung akuarium yang dulu digusur di era Ahok. Hal seperti ini yang positif ini dikritik terus oleh mereka-mereka mungkin lawan politik Pak Anies yang tidak menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Padahal program Pak Anies ini luar biasa untuk warga Jakarta. Misalkan membangun rumah susun Bayam yang terkena imbas dari JIS. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi bagaimana masyarakat tetap hidup layak dan masyarakat juga bisa menikmati terkait Stadium Internasional JIS itu. Jadi ini teman-teman yang dibuat Pak Anies agar semua itu balance. Ada pembangunan, ada warga yang mungkin tergusur karena pembangunan itu, maka Pak Anies membuat rumah susun untuk mereka. Ini menjadi fair teman-teman, menjadi balance. Jadi ada pembangunan, tetapi masyarakat juga tidak terganggu dengan pembangunan yang dibuat Pak Anies Baswedan. Dan terakhir adalah Formula E, ini yang juga dikritik oleh mereka-mereka yang selama ini mengkritik Pak Anies Baswedan. Ada saja yang dipersoalkan, mulai dari anggaran, komitmen fee, mulai dari iklan bir dari Heineken, yang mana iklan itu berasal dari Federasi Global. Jadi ini kita tidak bisa mengontrol teman-teman, karena pihak FIO juga punya hak untuk menayangkan iklan di acara Formula E. Karena Formula E bukan milik Pak Anies Baswedan, ini milik internasional. Oke, kita lanjut. Menurut Taufik,
perusahaan Heineken mensponsori Formula E memang sudah menjadi keputusan bersama antara Formula E Organization, FEO, dan perusahaan tersebut. Sehingga dimanapun Formula E digelar, maka sudah pasti terikat dengan perusahaan itu. Federasi Formula E Global Dunia punya beberapa sponsor tetap, salah satunya bir Heineken. Sponsor tetap ini akan dibawa kemanapun mereka menyelenggarakan ajang balap Formula E, tutup dia. Formula E di Jakarta akan digelar pada 4 Juni 2022. Tiket nonton untuk VIP sudah ludes, sedangkan kategori lainnya masih tersedia. Persiapan seluruh infrastruktur pendukung sirkuit Formula E juga terus dikebut. Sahroni menyebut semua bagian sirkuit akan rampung pada 30 Mei 2022. Jadi 30 Mei semua sudah finish, semua sudah siap untuk digelar pada 4 Juni 2022. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.